Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Raffi Saka. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah novel yang berjudul Istri Kedua Mas Adam. Indah, cepatlah. Gadis yang tengah menarik dua koper dengan satu tas di bahu segera berjalan cepat karena takut terkena amukan sang kakak. Ia terus berjalan tanpa menyadari dari arah samping ada seorang pria yang menghampiri kakaknya, hingga tanpa sengaja menabrak bahu pria tersebut. "Maaf," lirihnya sembari menatap pada pria yang ditabraknya. Seorang pria tampan dengan garis tegas, alis mata tebal dan hidung mancung itu hanya menatapnya sekilas sembari mengusap pakaian yang tersentuh olehnya, lalu berjalan kembali menghampiri kakaknya yang bernama Natasha. Apakah Indah tersinggung dengan perlakuan pria itu yang seolah menganggapnya kuman yang kotor? Tentu saja tidak, karena Indah sudah tahu persis bagaimana watak pria yang menjadi calon suami Natasha. Pria yang bernama Adam memang terkenal dengan pembawaannya yang tegas, dingin, tak banyak bicara, dan paling utama sangat membenci orang miskin seperti dirinya. Ya, miskin. Walaupun Indah adik dari Natasha, tapi dia hanyalah seorang adik angkat. Keluarga besar Chow mengambilnya dari panti asuhan hanya agar keluarga itu dipandang sebagai keluarga kaya yang murah hati. Selebihnya, Indah hanya dijadikan pembantu pribadi Natasha sejak ia masih kecil. Natasha, meskipun usianya lebih muda dari 2 tahun dari Natasha, tapi semua kebutuhan wanita itu selalu Indah yang menyiapkannya. Bahkan ia bersekolah di tempat yang sama dengan Natasha hanya agar wanita itu bisa dengan mudah menyuruhnya ini dan itu. Sungguh tragis, bukan? Nasib seorang Indah. Namun ia tidak pernah mengeluh, karena menurut Indah hidupnya kini jauh lebih beruntung daripada ia tetap berada di panti asuhan. Setidaknya di keluarga Chow, Indah bisa mengenyam pendidikan di tempat yang terbilang sangat bagus, meskipun harus mengembangkan masa remajanya yang dihabiskan menjadi seorang pelayan dari seorang Natasha. "Sudah aku katakan, biar supir yang membawa kopernya," ucap Natasha dengan tersenyum manis pada sang adik yang baru saja tiba di sampingnya. "Lihatlah wanita dengan wajah cantik sempurna, lemah lembut dengan tubuh semampai. Bagaimana seorang model itu terlihat begitu baik hati, bukan? Berbeda sekali dengan perlakuan yang sebenarnya, karena jelas-jelas Natasha yang menyuruhnya membawa semua barang dan melarang sopir membantunya." "Tidak apa-apa, Kak. Aku masih bisa membawanya," ucap Indah dengan tersenyum pula. Ia sempat menatap pada calon suami kakaknya yang tampak acuh, lalu kembali menatap Natasha karena tidak mau sampai wanita itu malah hanya karena ia melihat Adam. "Ayo masuk," ucap Adam pada calon istrinya. Natasha terlihat merangkul lengan Adam. Keduanya berjalan memasuki hotel tempat di mana pasangan itu akan menikah. Ya, hari ini tepatnya pukul 4 sore pernikahan Adam dan Natasha akan berlangsung. Itu sebabnya sejak pagi Indah begitu repot mengurus semua keperluan Natasha. Sementara kedua orang tua angkatnya sudah lebih dulu berada di hotel yang diketahuinya milik keluarga besar. "Mau aku bantu?" Indah yang hendak berjalan menyusul Natasha menatap pada pria yang ia ketahui bernama Azman.
pria yang bekerja sebagai asisten pribadi Adam. Terima kasih, tapi aku masih bisa membawanya sendiri. Ia pun bergegas masuk ke dalam hotel karena takut Natasha akan marah. Sementara itu Azman hanya diam berdiri menatap punggung Indah dengan menghela napas kasar. Ia tahu betul bagaimana keluarga Chow, terutama Natasha, memperlakukan gadis berlesung pipi itu layaknya seorang pelayan. Azman mengetahui itu semua tidak sengaja ketika ia hendak menjemput kekasih tuanya itu di rumah mewah tersebut. Azman melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Natasha memarahi Indah hanya karena terlalu lama mengambilkan tas wanita tersebut. Seandainya Tuan Adam mencari seorang wanita yang baik, maka Indah sangat cocok. Tapi sayang, Tuan Adam mencari wanita yang sempurna dengan kecantikan dan status sosial yang tinggi, gumam Azman sembari berjalan menyusul ketiga orang tersebut. Setelah meletakkan semua barang milik Natasha, Indah segera keluar dari dalam kamar hotel yang disiapkan khusus untuk kedua mempelai. Meninggalkan Adam dan kakak angkatnya yang sebentar lagi akan menjadi pasangan yang halal. Karena tidak ingin mengganggu pembicaraan keduanya, Indah pun berjalan masuk ke dalam kamarnya yang berada tepat di samping kamar pasangan calon pengantin itu. Kamar yang sudah disiapkan khusus untuknya agar Natasha bisa dengan mudah menyuruhnya tanpa menunggunya lama. Lucu sekali bukan wanita itu? Natasha masih membutuhkan bantuannya, padahal jelas-jelas wanita itu akan menikah dan pastinya akan menghabiskan waktu menikmati malam pertama bersama Adam. Jadi apa yang perlu dibantu? Tidak mungkin bukan ia membantu wanita itu untuk menemani mereka melakukan malam pertama. Menggelikan, gumam Indah sembari menutup pintu kamar. Namun belum juga pintu itu tertutup, sebuah tangan menahannya. Tampak seorang wanita anggun yang masih cantik. Tampak seorang wanita anggun yang masih cantik di usianya yang tak lagi muda. Tengah menatapnya dengan kesal. "Ibu, panggil aku nak. Panggil aku nyonya. Aku bukan ibumu," ketus Monik sembari menarik tangan Indah. "Kau tidak boleh istirahat. Masih banyak pekerjaan yang harus kau lakukan." Monik tidak akan membiarkan Indah beristirahat, karena jika gadis itu sampai tertidur maka akan sangat susah untuk dibangunkan. Ya, Indah memiliki kebiasaan buruk. Jika sudah tertidur maka akan seperti mayat hidup. Tapi nyonya, Nona Natasha sedang bersama Tuan Adam dan tidak mau diganggu, jelas Indah dengan harapan ibu Monik mau melepaskannya. Karena jujur Indah merasa sangat lelah karena sejak pagi mengerjakan semua perintah Natasha. Bahkan sampai detik ini ia belum sempat sesarapan sama sekali karena terus diajak dikejar waktu. "Memangnya tugasmu itu hanya membantu putriku," sahut Monik semakin ketus. "Sekarang kau harus ambil sepatu suamiku yang tertinggal di rumah cepat," ucapnya sambil mendorong Indah ke arah lift dengan kasar. Baik nyonya." Meskipun dengan terpaksa mau tidak mau Indah pun masuk ke dalam lift untuk menjalankan perintah dari ibu angkatnya sendiri. Mengumpat dalam hati, ia merasa kesal karena harus kembali ke rumah keluarga Chow yang jarak ke rumahnya jauh. Terus berjalan tanpa melihat ke depan setelah pintu lift terbuka hingga tanpa sengaja tubuhnya menabrak sosok yang berjalan berlawanan arah dengannya. "Au!" Indah mengusap keningnya yang menabrak tubuh tersebut. "Nona, hati-hatilah jika berjalan." Indah yang kesal karena disalahkan mengangkat kepalanya hendak mengumpat orang tersebut. Namun bibirnya terasa keluh
tak dapat mengucapkan saat melihat ketampanan pria yang berdiri di hadapannya. Makian dan umpatan yang hendak dilontarkan justru berganti dengan permohonan maaf. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tadi. Indah kembali terdiam dan terkejut saat tiba-tiba pria itu menyentuh tangannya. Bahkan pria itu dengan wajah yang tak kalah tampan dari Adam itu kini tengah mengecup punggung tangannya dengan sangat lembut. Kau cantik sekali, Nona. Siapa namamu? Indah yang masih terkejut hanya terdiam dengan kedua mata yang mengedip berulang kali. Nona, bolehkah aku tahu namamu? Tanya Azhar kembali dengan tersenyum menggoda. Ya, pria tampan itu adalah Azhar, adik kedua dari Adam, yang terkenal sebagai pemain wanita alias seorang playboy kelas kakap. Azhar tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan saat bertemu wanita cantik, wanita yang akan ia jadikan kekasihnya yang ke-30. Nah, namaku, lepaskan dia, Azhar. Secara bersamaan, Indah dan Azhar menatap pada sosok yang kini berdiri di antara keduanya. Sosok tegap dengan raut datar itu kini menatap tajam pada keduanya. Adam, ucap Indah dan Azhar bersamaan. Baik Azhar maupun Indah terkejut saat melihat keberadaan Adam, terutama Indah karena ia pikir pria itu ada di dalam kamar bersama Natasha. Dia tidak layak untuk kau ajak berkenalan, ucap Adam dengan tegas, lalu menatap pada gadis yang diketahuinya sebagai adik angkat calon istrinya. Masih banyak wanita di luar sana yang lebih pantas untuk dijadikan kekasihmu. Perkataan penuh hinaan itu tentu saja membuat Indah marah, tapi ia sadar diri tidak pantas untuk marah karena semua yang dikatakan Adam memang benar. Ia tidak pantas untuk pria manapun, apalagi pada pria tampan yang masih memegang tangannya. Dengan Tuan Adam, dengar Tuan Adam. Indah melepaskan pegangan di tangannya dengan kasar untuk menunjukkan pria angkuh di hadapannya. Azhar yang melihat bagaimana gadis itu menunjukkan wajah Adam tentu saja merasa terkagum-kagum karena tidak ada satu orang pun yang berani berbuat seperti itu pada kakaknya. Adam sendiri hanya menatap dengan datar gadis miskin itu meskipun terkejut dengan perbuatan calon adik iparnya tersebut. Terima kasih atas pujiannya. Minggir. Indah berjalan menerobos di antara Adam dan pria yang belum ia ketahui namanya tersebut.